Pesawat tiba-tiba berguncang keras sekali, seolah-olah akan jatuh dari langit. Di kursi sebelahku, Rea yang selama ini selalu kubenci, tiba-tiba meraih tanganku dengan kuat, matanya penuh kepanikan yang membuat hatiku berdegup kencang bukan hanya karena takut. Suara alarm berdering nyaring, lampu kabin berkedip-kedip merah, dan suara pilot terdengar gemetar melalui speaker. Para penumpang, kami mengalami masalah mesin. Kami akan melakukan pendaratan darurat di bandara kecil dekat Semarang. Mohon tetap tenang dan ikuti instruksi awak kabin. Aku mencoba menarik tanganku, tapi Rea tidak melepaskan. Tubuhku dingin, keringat membasahi kemeja putihku yang biasa kupakai ke kantor Maju Makmur di Jakarta. Ini penerbangan bisnis biasa dari Cik ke Surabaya, meeting penting dengan klien besar besok pagi. Tapi sekarang segalanya berubah dalam hitungan detik. Aku melirik Rea Wijaya, pria 30 tahun itu, senior marketing yang selalu membuat hidupku seperti neraka. Dia tinggi, rambutnya selalu rapi, senyumnya di kantor selalu terasa sinis saat dia merebut ide-ideku di rapat. 2 bulan lalu, proyek besar yang seharusnya jadi milikku, dia ambil alih dan dapat pujian dari bos. Kamu terlalu lembut, Andi, katanya waktu itu dengan nada merendahkan. Aku benci dia karena itu, karena dia seolah tahu kelemahanku, meski aku selalu sembunyikan. Keluargaku di Jakarta Timur, ibuku yang setiap minggu menagih kapan nikah dengan Sarah. Dia gadis baik, cocok buat kamu. Aku sudah bertunangan secara diam-diam untuk menyenangkan mereka, padahal hatiku. Ah, tidak usah dipikirkan. Di Indonesia ini, pria seperti aku harus kuat, harus normal. Pesawat semakin goyah. Penumpang berteriak, seorang ibu memeluk anaknya, seorang bapak berdoa keras. Aku menutup mata, tapi tangan Rea masih di tanganku hangat kuat. Kenapa dia? Kenapa bukan orang lain? Aku ingat pertama kali bertemu dia di kantor 2 tahun lalu. Dia baru pindah dari Bandung, tampak percaya diri, langsung dapat proyek besar. Aku yang sudah 5 tahun di situ merasa terancam. Setiap hari, komentar kecilnya seperti ide bagus, tapi kurang tajam dan membuat darahku mendidih. Aku hindari dia sebisa mungkin, tapi hari ini, kursi bisnis kelas membuat kami duduk berdampingan. Nasib sial. Akhirnya roda pesawat menyentuh landasan dengan keras. Ban berdecit, pesawat berhenti mendadak. Awak kabin berlari membantu penumpang turun. Di luar, hujan deras mengguyur bandara kecil ini, lampu-lampu redup, hanya beberapa pesawat kecil parkir. Bukan bandara besar seperti di Surabaya. Petugas mengumumkan penerbangan ditunda minimal 4 hari karena perbaikan mesin dan cuaca buruk dari Gunung Merapi yang mempengaruhi. Kami sediakan penginapan sementara di desa terdekat. Aku dan Rea sebagai karyawan perusahaan yang sama, terpaksa bersama. Bus kecil mengantar kami melewati jalan berlubang, sawah hijau basah hujan. Rea diam saja, wajahnya masih pucat. Aku ingin marah, tapi lidahku keluh. Di penginapan sederhana bernama The Homestay Packard, hanya satu kamar tersisa untuk kami berdua. Kamar kecil dengan satu tempat tidur double, soa usang, dan jendela menghadap sawah. Ma, Pak, ini yang ada, kata pemiliknya ramah tapi tegas. Aku melempar tas ke soa. Aku tidur di sini. Rea mengangguk, meletakkan tasnya di tempat tidur. Malam itu, listrik sering padam karena badai. Kami duduk dalam gelap, hanya cahaya senter. Udara dingin, hujan deras di atap seng. Aku merasa sesak. Kenapa harus terjebak dengan dia? Aku ambil, ibuku telepon, Andi, kamu di mana? Sarah tanya terus. Jangan lupa sholat, nak. Aku jawab singkat, tapi hati berat. Sarah, tunangan pura-pura itu, gadis baik dari tetangga, tapi setiap kali bertemu, aku merasa bohong besar. Rea tiba-tiba bicara pelan, kamu takut ya, Andi? Suaranya berbeda, tidak sinis seperti di kantor. Aku mendengus. Siapa yang tidak takut? Dan jangan pura-pura peduli.
Dia diam lagi. Malam semakin larut, aku tidak bisa tidur, memikirkan meeting besok yang batal, karir yang mungkin terganggu. Rea berbaring di tempat tidur, napasnya teratur tapi aku tahu dia juga tidak tidur. Ini baru malam pertama, tapi rasanya seperti penjara. Aku benci dia, tapi entah kenapa, sentuhan tangannya tadi masih terasa. Pagi harinya, hujan masih deras. Kami bangun dengan kaku, tidak ada kopi panas seperti di Jakarta. Pemilik homestay menyediakan nasi goreng sederhana dengan telur dan kerupuk. Rea makan diam, aku juga. Berita di radio lokal bilang perbaikan pesawat butuh waktu, jalan ke Semarang banjir. Kami terjebak benar-benar. Bos di Jakarta telepon, marah tapi mengerti, cari cara pulang, tapi jaga proyek. Siang itu, kami keluar ke desa kecil. Rumah-rumah sederhana, anak-anak bermain di genangan air, masjid kecil di ujung jalan. Rea tiba-tiba bilang, "Ma, soal proyek kemarin. Aku tidak sabotasimu." Aku berhenti, menatapnya tajam. "Lalu kenapa kamu selalu kritik aku di depan bos?" Dia menghela napas, rambutnya basah hujan. "Karena aku takut kamu lebih baik dariku. Kamu punya ide segar, Andi." Aku cuma berusaha bertahan. Kata-katanya mengejutkan. Di kantor, dia selalu tampak sempurna, tidak pernah lemah. Kami berjalan ke tepi sawah. Rea cerita tentang keluarganya di Bandung. Ayahnya ustadz kecil, ibunya guru ngaji. Mereka harap aku nikah, punya cucu. Tapi aku tidak pernah bisa seperti itu. Aku diam, hati berdegup. Apa maksudnya? Aku ingat rahasiaku sendiri, malam-malam di kait tersembunyi di Kemang, bertemu pria lain secara diam-diam, tapi selalu pulang dengan rasa bersalah. Di Indonesia, ini bukan hal biasa. Tetangga, keluarga, agama, semua menentang. Aku sudah 32 tahun, masih bohong pada diri sendiri. Sore hari, listrik padam lagi. Kami duduk di teras, minum teh hangat dari pemilik. Rea tiba-tiba bilang, "Waktu di pesawat, aku pegang tanganmu bukan karena panik saja. Aku sudah lama perhatikan kamu, Andi." Aku tertawa sinis. "Apa? Kamu bercanda? Kamu benci aku?" Dia geleng kepala, matanya serius di bawah cahaya lilin. "Bukan benci. Aku takut jatuh cinta. Setiap kali lihat kamu, aku ingat siapa aku sebenarnya." Kata itu seperti petir. Aku bangkit, jantung berdegup. "Jangan main-main, Rea. Aku punya tunangan." Tapi dalam hati aku tahu itu bohong besar. Malam itu aku berbaring di sofa, pikiran kacau. Apakah ini nyata? Atau hanya karena kami terjebak? Rea di tempat tidur, diam, tapi aku tahu dia menunggu jawaban. Desa ini tenang, tapi hatiku ribut. Lasbat ke kantor, rapat di mana Rea bela idemu diam-diam, aku tidak sadar. Mungkin selama ini aku salah paham. Tekanan keluarga semakin terasa saat ibu kirim otosarah, "Besok ketemu ya, nak." Aku hapus pesan. Hari ketiga, cuaca mulai cerah sedikit. Kami bantu pemilik homestay membersihkan halaman yang banjir. Rea angkat kayu berat, kemejanya basah keringat, otot lengannya terlihat. Aku hindari pandang, tapi mata selalu tertarik. Di desa orang-orang ramah, ajak kami sholat maghrib di masjid. Aku ikut, Rea juga, tapi wajahnya tegang saat khatib bicara tentang keluarga yang saleh. Setelah itu kami jalan kembali, angin malam sejuk. Rea mulai cerita panjang. Di Bandung, ayahku pernah tangkap aku dengan teman laki-laki waktu SMA. Dia marah besar, bilang aku hina keluarga. Aku pindah ke Jakarta, sembunyikan semuanya. Kerja keras supaya tidak ada yang curiga. Tapi kamu, Andi, kamu berbeda. Kamu punya senyum yang bikin aku lupa takut. Aku berhenti di bawah pohon kelapa. Rea, ini gila. Kita pria.
Di sini orang seperti kita disembunyikan, dipecat, dikucilkan. Keluargaku sudah siapkan pernikahan. Aku tidak bisa. Tapi suaraku goyah. Aku ingat malam sendirian di apartemen, menangis karena merasa salah. Kami duduk di tepi sungai kecil. Rea ambil tanganku lagi, kali ini lembut. Aku tahu risikonya. Tapi terjebak di sini membuat aku sadar, hidup pendek. Pesawat hampir jatuh, Andi. Aku tidak mau mati dengan penyesalan. Air mata hampir jatuh dari mataku. Aku tarik tangan tapi tidak kuat. Malam itu di kamar, kami bicara sampai subuh. Aku cerita tentang Sarah, tentang ibu yang sakit jantung kalau tahu anaknya tidak normal. Rea cerita tentang saudaranya yang menikah paksa, sekarang menderita. Kami tertawa kecil saat ingat momen konyol di kantor, saling sindir tapi sebenarnya saling perhatikan. Pagi keempat, kabar baik, pesawat sudah bisa terbang besok. Tapi hati kami berat. Kami jalan ke pasar desa, beli oleh-oleh kecil. Seorang nenek bilang, kalian seperti saudara, dekat sekali. Kami saling pandang, tersenyum pahit. Di penginapan, Rea bilang pelan, kalau kita kembali ke Jakarta, apa yang berubah? Aku tidak jawab. Tapi malam itu, saat listrik padam lagi, kami duduk dekat, bahu bersentuhan. Rasa hangat itu pertama kali aku rasakan tanpa takut. Tekanan sosial masih ada, tapi di desa ini, rasanya dunia hanya kami berdua. Hari kelima, kami naik bus ke bandara kecil. Jalan masih licin, tapi hati lebih ringan. Di pesawat kembali ke Jakarta, kali ini kursi bersebelahan lagi. Rea pegang tanganku diam-diam di bawah selimut. Aku biarkan. Tapi saat mendarat di Cik, realita datang. Bos jemput kami di bandara, marah karena meeting batal. Kalian berdua harus presentasi ulang besok. Di kantor besoknya, kami kerja keras, tapi mata selalu bertemu. Rekan lain curiga, kalian sekarang akrab ya? Malam di apartemenku, Rea datang diam-diam, kami bicara lagi. Aku tidak mau sembunyi terus, katanya. Aku panik. Keluargaku akan hancur. Ibu sakit kalau tahu. Kami berdebat, Rea bilang dia sudah capek bohong pada diri sendiri. Aku cinta kamu, Andi. Sudah lama. Kata itu mengguncang. Aku mundur, tapi kemudian peluk dia. Malam itu kami hanya pelukan, bicara masa depan. Tapi pagi ibuku datang tiba-tiba ke apartemen bawa makanan. Lihat Rea di soa, dia curiga. Siapa ini? Kenapa tidur di sini? Aku bohong, rekan kerja, banjir di rumahnya. Tapi ibu pandang tajam. Di kantor, proyek baru, Rea bela aku di rapat. Bos puji kami berdua. Tapi gosip mulai, mereka terlalu dekat. Tekanan bertambah. Aku telepon Sarah, bilang kita perlu bicara. Dia nangis saat aku cerita samar. Kamu berubah, Andi. Hati sakit. Rea tawarkan kita pindah kota, mulai baru. Tapi aku takut. Konflik dalam, apakah aku siap kehilangan keluarga demi ini? Malam kami bertengkar hebat. Rea bilang aku pengecut, aku bilang dia egois. Tapi akhirnya kami peluk lagi, sadar kami saling butuh. 2 minggu setelah kembali, kami hadapi badai besar. Ibu tahu dari tetangga yang lihat Rea sering ke apartemen. Dia datang marah, bawa ayah. Kamu gila, Andi. Ini dosa besar. Pikirkan masa depan, Sarah sudah siap nikah. Aku menangis, jelaskan perasaan selama ini. Ayah diam, ibu histeris. Rea datang berdiri di sampingku. Saya cinta Andi, Bu. Saya akan jaga dia. Keluarga Rea juga telepon, ancam putus hubungan. Di kantor, bos panggil kami, ada rumor. Kalian profesional atau tidak? Kami jelaskan, bos beri waktu cuti. Kami pergi ke Pantai Anyer akhir pekan jauh dari Jakarta.
Di sana, kami jalan di pasir, tangan bergandengan. Rea bilang, kita tidak perlu umumkan semua. Tapi kita hidup jujur untuk diri sendiri. Aku setuju pelan. Kami bicara tentang teman gay lain yang pindah ke Bali, mulai usaha kecil. Harapan muncul. Tapi pulang, Sarah datang, marah tapi akhirnya peluk aku tahu kamu tidak bahagia. Aku lepas kamu. Air mata kami bertiga. Keluarga mulai terima perlahan meski berat. Ayah bilang, yang penting kamu bahagia, nak. Tapi pelan-pelan. Di kantor, kami kerja normal, tapi senyum rahasia. Tekanan masih ada, tapi kami kuat bersama. Rea ajak aku ke Bandung bertemu keluarganya yang akhirnya terima setelah cerita panjang. Perjalanan emosi ini, dari benci di pesawat sampai cinta di desa terpencil, mengajarkan banyak. Aku tumbuh, tidak lagi takut identitas. 6 bulan kemudian, hidup kami tenang. Kami tinggal bersama di apartemen baru di Jakarta Selatan, kerja di perusahaan yang sama tapi proyek berbeda. Keluarga masih adaptasi, ibu kadang telepon dengan suara sedih tapi mulai tanya Drea sehat. Teman kantor tahu, beberapa dukung, beberapa diam di Indonesia, kami belajar hidup dengan hati-hati tapi bebas. Suatu malam, di balkon, Rea peluk aku dari belakang. Terima kasih pesawat itu rusak. Aku tertawa. Kami rencana liburan ke Bali, pantai tempat kami impikan. Perjalanan ini ajarkan konflik, pengkhianatan diri, pengorbanan keluarga, semua membentuk kami. Aku sekarang tahu, cinta bukan pilihan, tapi takdir yang harus dihadapi. Apakah benar bahwa kebahagiaan pribadi harus dikorbankan demi harapan keluarga dan masyarakat, atau justru cinta sejati adalah jalan untuk kebebasan sejati? Benar atau salah?